Jadi kali ini saya lagi coba jalan-jalan ke daerah Baduy luar dan Baduy dalam. Mungkin di sini kita coba sharing-sharing gitu atau memahami tentang adat istiadat yang ada di Baduy dalam dan Baduy luar. Jadi ini kita sama Bang Hendy. Jadi gimana Bang Hendy? Kita awal masuk dari pintu masuk Ciboleger ya. Ini namanya pintu 1 ya. Pintu 1. Ya, pintu 1 baru kita masuk, kita daftar dulu ya. Daftar ke utama. Baru kita jalan menyusuri Baduy luar dulu sampai Kampung Gajebo. Itu berapa kampung yang kita lewatin dari Baduy luar sampai ke Baduy dalam, Bang? Sekitar ada 8 kampung. Ya. Jadi kita langsung aja ke tiket masuk buat daftar ya, pendaftaran. Mungkin kalau daftar sini biasanya uang masuknya berapa Bang Hendy? Dulu 5.000 per orang. 5.000 per orang. Jadi buat teman-teman yang ke Baduy dalam bisa langsung nanti hubungin aja ada Kang Hendy. Nanti saya cantumin nomor teleponnya. Oke, kita lanjut. Ya guys, kita di sini sekarang udah ada di kampung pertama nih, tapi nggak tahu nama kampungnya apa tuh? Kadu Ketuk. Jadi ini kampung pertama yang kita telusurin. Tapi cuacanya di sini hujan sih, karena hujan dari Tangerang semalam sampai hari ini pun rata hujannya, jadi belum berhenti. Tapi kita pelan-pelan aja jalannya. Ini ada Bapak guide-nya nih, Bapak siapa Pak? Sardi. Sardi. Nah, Bapak Sardi nih. Nanti kalau teman-teman mau kesini boleh nih langsung guide-nya. Kuat bawaannya guys. Oh. Bukan kayu lagi, pohon yang dibuat manggul. Oke, nanti lanjut. Oke, jadi diawali jalan berbatu, kemudian sudah mulai menjadi bercampur dengan tanah ya. Maka jalannya licin, hati-hati bagi kalian yang mungkin pakai sendal jepit, tidak disarankan ya. Setidaknya minimal sepatu gunung atau sendal gunung, karena ini sangat licin sekali. Dan di bawah sana sudah menjadi tanah semua. Jadi hanya bagian awalnya aja yang jalanannya bebatuan. Dan kita mulai menemui jalan menanjak setelah melewati pemukiman warga. Jadi bentuk rumah-rumahnya seperti ini. Ya guys, jadi kita udah di sampai apa nih Bang Hendy? Ini Kadu Ketuk 3 ini. Kadu Ketuk 3, kampung ketiga. Iya, Kadu Ketuk. Nah, kampung ketiga, jadi ini lumbung padi semuanya ya. Mungkin kalau di zaman-zaman dulu pakainya untuk penyimpanan padi seperti ini tempatnya. Jadi kalau baca sini apa Mang? Lumbung padi ini? Loit. Ya, tempat penyimpanan padi ya. Jadi ini udah sampai kampung ketiga, nanti kita lanjut lagi buat kampung keempat. Ini jadi kampung ketiga ini. Iya. Oke, lanjut guys. Kalau di sini bilangnya ini huma Ya. kalau orang sini, orang Baduy bilang gitu. Jadi hampir semua orang Baduy ini tetap cocok tanamnya kayak gini. Karena memang sulit air di sini ya. Karena daerah-daerah pegunungan. Satu itu, keduanya emang nggak diperbolehkan. Oh, nggak diperbolehkan. Ya. Kenapa bisa nggak diperbolehkan Bang? Karena mungkin dari adat istiadat yang dari leluhurnya. Gitu. Sudah, kita lanjut Bang. Jadi ini masih kawasannya Baduy luar ya? Baduy luar. 12 kilo lagi. Oh, jadi guys, kalau dari Baduy luar sini masih 12 kilo lagi menuju Baduy dalam. Jadi kalau di sini masih bebas ya kalau kalian mau ngambil video atau foto. Tapi kalau udah masuk wilayah Baduy dalam, udah tidak diperbolehkan sih. Jadi ya harus dihormati ya adat istiadat di daerah Baduy ini.
Tapi rame juga ya tadi ya Ki ya. Iya. Kalau dilihat rame juga loh, banyak juga mungkin dari kantor-kantor itu outing ke sini ke daerah Baduy ya. Jadi kalau Sabtu Minggu ya, ini kebetulan kita hari Sabtu ya, Ki ya, iya hari Sabtu. Jadi Hari memang Jumat. Lu salah kenceng-kenceng lagi. maaf guys, soalnya jalannya lumayan nanjak ya, terus cuaca hujan juga, tapi tetap semangat terus. Lanjut ke Kiseno. Ya guys, jadi kita ini udah di kampung keberapa? Keempat belum? Masih ketiga ya? Masih ketiga ya, karena cuacanya agak sedikit hujan, gerimis, jadi kita pelan-pelan. Terus di situ juga banyak yang masih belum terlalu sering mendaki gunung, jadi pelan-pelan aja jalannya. Jadi di kampung ketiga ini sebenarnya lebih banyak tempat-tempat padi ya, padi, cuman di sini padinya bukan padi seperti biasanya di sawah, tapi lebih kayak di pegunungan. Saya juga baru ngeliat ini nih, padi bisa numbuh di pegunungan. Biasanya padi itu setahu saya ada perairan gitu, tapi ini memang punya ciri khas masing-masing guys. Jadi nanti kita coba shoot di sini atau videokan di sini, mungkin nanti sampai batas babi dalam kita udah nggak bisa. Oke, lanjut nanti ke kampung keempat. Ya guys, jadi kita udah sampai di kampung keempat ya, namanya Kebon Jeruk ya Mas? Legok apa? Legok jeruk. Kita udah sampai kampung keempat, Legok Jeruk. Jadi kalau di sini lebih apa, maksudnya yang pertaniannya apa, pete atau duren atau apa? Kalau di sini penghasilannya sih pete, duren, apalagi sekarang nih lagi pada musim-musim banyak ya sekarang. Kalau keseharian di sini yang panjang itu gula aren. Oh gitu, gula aren ya. Gula aren ya. Kalau gula aren dia di kampung yang mana? Kampung keberapa? Hampir setiap kampung sih kalau Baduy itu ada. Hampir setiap kampung dia bapak-bapaknya itu ngambil duren. Jadi petanya banyak banget tuh guys. Oke, kita istirahat sejenak, nanti kita jalan lagi ke kampung kelima. Ya guys, kita udah di kampung kelima kayaknya, menuju kampung kelima. Cuman ini cuacanya dari semalam ini hujannya memang benar-benar mantap banget ya. Jadi dari semalam kita jalan di Tangerang, hujan udah deras, sampai sekarang pun jam 12:30 belum berhenti. Kayaknya banyak banget air di atas yang turun ke sini. Jadi porter kita nih ada bapak tuh. Sebenarnya nggak tega juga sih suruh bapak itu bawa, cuma katanya udah biasa dia bawa buat barang-barang tamu-tamu atau wisatawan yang datang ke sini. Nanti dilanjut nanti lanjut kampung kelima. Oke, dari vegetasi tertutup sekarang terbalik, dari vegetasi terbuka sekarang menjadi tertutup, dan kita akan melewati sebuah jembatan di sini ya. Coba kita lewati, jadi lewat sana nanti. Ke sini jalurnya. Ini adalah jembatan yang memang biasa dilewati oleh para pengunjung. Jadi kita turun dulu ke bawah. Tempat mandi juga bukan ini? Jadi ini jembatan yang akan kita lewati, terbuat dari bambu ya, dan diikat menggunakan tali. Hati-hati, ini sangat licin ya.
kita mulai melewati jembatannya. Nah, ini dari aliran sungai dan kalinya. Karena ada sungai besar. Oke, kita sepertinya memasuki perkampungan berikutnya. Karena sudah banyak rumah-rumah di sini. Ya, sungainya. Sekarang kita berjalan melewati vegetasi sungai besar. Sedang ada kegiatan di bawah sana mengumpulkan bambu dan kayu-kayu. Oke guys, kita udah sampai di Kampung Gazebo ya. Kampung Gazebo. Jadi kampung keberapa? Ini yang keenam. Yang keenam. Jadi kita masih melewati ada sekitar 2 atau 4 kampung lagi. Jadi perbatasannya kali ini ya. Iya. Jembatan. Masih ada dari kampung. Oke guys, nanti kita lanjut lagi. Kita akan melewati jembatan bambu lagi ke seberang desa selanjutnya. Seperti inilah suasana melewati jembatan bambu. Oh, ini bergoyang beneran ya. Dan deras sekali, iya. Goyang. Deras sekali. Dan ini beneran terasa goyang. Dan ini kalinya udah beda ya. Pengikatnya. Ini beneran berasa goyang banget bambunya. Sekarang kita melewati jalan berbatu. Jadi di sini banyak jalan yang berbatu ya, berbatuan. Jadi kita akan melewati jembatan yang lain lagi. Kita menanjak ke sana. Dan di sini juga ada jembatan bambu. Jembatan bukan ya? Bukan kayaknya. Mulai siangan guys, karena malam nggak tidur juga nih karena hujan seharian. Kayak anak kecil mancing dapat ikan guys. Jadi di sini nih bebas, anak kecilnya bawa jengkol. Aman. Oke, kita melewati jembatan lagi. Jadi seperti ini. Nah, mungkin ini tempat buat mencuci kali ya. Ini cukup tajam, curam tanjakannya. Setelah melewati desa ke-6 tadi, kita sekarang melewati tanjakan yang benar-benar panjang banget ini ya. Jadi curam dan panjang. Ini masih terus menyambung sampai di atas. Ya guys, kita udah di apa namanya Mang? Cikaler. Jadi kita udah sampai Kampung Cikaler dan udah hampir jam 2 siang ya. Cibungur. Jadi habis Cikaler, Cibungur, baru masuk baru di dalam ya maknya. Jadi kita nggak dikasih terang nih, benar-benar dari semalam kita bawa mobil sampai di sini udah jam 2 siang masih hujan gini nih. Basah-basah semua nih, cuman ini perjuangan lah buat ketemu sesepuh dan warga asli Baduy Dalam. Oke guys, nanti kita lanjut. Kita istirahat dulu. Jadi ada suara-suara
Nah, berasal dari sana suaranya. Dia kena angin. Iya, jadinya dia bunyi berdengung. Dan di sana berkabut. Makanan deh. Milan ada roti, ada apa? Jadi timnya lagi beristirahat ya, mengisi tenaga karena sudah pada lapar dan sebentar lagi kita memasuki Baduy Dalam. Kita tidak bisa dokumentasi lagi nanti di dalam. Jadi kita makan dulu, isi tenaga. Ya guys, kita lagi ada di kampung apa tadi Pak ini? Cipaler. Cipaler. Jadi Bapak ini asli orang Baduy Dalam, penduduk Baduy Dalam. Jadi barusan ada insiden anaknya ini jatuh dari pohon duren. Tuh, jatuh dari pohon duren, makanya Bapak ini kaget. Sebenarnya kalau silsilah Baduy Dalam ini dari perjalanan siapa ya Pak dulunya? Mungkin dari nenek moyang dulu. Nenek moyang. Iya, yang ngatur. Kita ada Baduy luar, ada Baduy dalam gitu. Nenek moyang yang ngatur. Udah Nenek diatur moyang. dari dulu gitu. Tapi lebih kalau Baduy Dalam ini lebih kayak menyatu dengan alam ya Pak ya. Iya, iya. Jadi segala sesuatu hal alam ini Iya. nggak boleh dirusak guys Iya. gitu kalau di sini. Jadi kita harus Bukan alam, biar alam di dalam itu jangan dirusak gitu. iya. Jangan diambil kayunya gitu. Kan ada hutan larangan di dalam. Itu dari sesepuh di sini melarang ya Pak. Iya. Jadi Bapak Ada siapa di- namanya? Sardi udah. Oh, Pak Sardi. Udah ada amanah dari nenek moyang bahwa gunung itu udah jangan dirusak gitu. Ada amanah. Kan ada juga Berarti kami- ada peribahasanya amalannya tuh apa tuh Pak bahasanya? Cara bahasa Sundanya apa? Amalannya mah seperti amalan seperti apa? Ya kayak misalkan gunung temenang di Garuk. Iya itu mah amanah dari nenek moyang kami gitu. Kami cuma hanya neruskan saja gitu. Neruskan amalah. Jadi di sini guys Baduy Dalam ini banyak banget larangan. Iya. Jadi siapapun yang melanggar ataupun melanggar larangan itu dia akan diusir ke Baduy luar ya Iya, Pak. ke Baduy luar ada tempat pengasingannya di Baduy luar. Salah satunya apa Pak yang nggak boleh dilanggar di Baduy Dalam ini? Satu, naik mobil, naik kendaraan. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Walaupun sepeda nggak boleh. Iya, tetap juga nggak boleh. Dua, melaksanakan jinah tetap juga nggak boleh. Itu langsung diusir. Diusir ya. Ada pengasingannya di Baduy luar. Terus kayak sendal. Sendal juga tidak boleh. Tapi kalau Pakai. pakaian bebas begini boleh Pak? Kayak saya gini Nggak Bapak boleh. pakai Pakaian harus dua motif, kedua motif, hitam dan putih. hitam dan putih. Iya. Awalnya putih tapi dicelup. Jadi Bapak ini sebenarnya dia porter, juga bisa jadi porter, ngebantu kita buat naik ke Baduy Dalam, dia bisa mengantar. Cuman ada larangan, kalau di Baduy Dalam ini kita nggak boleh mengambil gambar. Iya. Ya Pak ya? Iya. Nggak boleh mengambil gambar karena ada sesepuh ataupun puhun ya Pak ya? Iya, Kalau di sini. puhun. Nah, puhun itu melarang, nggak boleh. Jadi segala sesuatu hal yang modern itu nggak boleh karena memang ini dikembalikan. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau lihat orang-orang tempo zaman dulu yang benar-benar masih asli ya cuma di Baduy Dalam. Iya. Karena saya sendiri pun di tanah Jawa belum pernah menemukan, Pak, saya orang Jawa gitu. Iya. Saya belum pernah menemukan orang yang berpakaiannya zaman dulu tuh nggak ada perubahan gitu. Artinya dia tetap menjalankan amanah dari keleluhuran dengan keyakinannya, dengan kekuatannya ya alhamdulillah sampai sekarang ini masih lestari ya Pak. Masih terjalin. Iya. Terus kalau rumah Pak, Rumah panggung rumah panggung. Iya. Kalau Baduy Dalam sama Pakai Baduy paku. luar, pakai paku. Iya. kalau Baduy pakai paku di Baduy Luar. luar. Dalam mah pakai rotan, ikat sama rotan. Rotan atau bambu kali ya? Iya. Atau pakai ijuk? Ini iya, pakai ini. Pakai ijuk. Iya, pakai di atasnya pakai ijuk. Ya guys, jadi nanti kita coba tanya-tanya lagi ke sana. Mungkin berapa kampung lagi Pak kita dari sini? Dari sini lewatan ini Kampung Cibungur, cuman satu kampung lagi. Satu kampung Cibungur baru langsung Baduy Dalam. Iya. Iya Pak, mau tanya satu lagi. Kalau misalkan kan di sini ada orang lahiran ya. Kalau lahiran apa bahasa Sunda Krene? Kalau lahiran mah di Baduy Dalam ada dukun peraji. Oh Paraji, Iya, Paraji. atau dukun beranak ya. Iya, dukun beranak. Ada dua dukun beranak. Satu agak muda, satu sudah tua. Hmm. Tapi semuanya alhamdulillah selamat ya Pak. Iya, alhamdulillah selamat.
Jadi kalau di sini dia melahirkan itu dengan paraji. Jadi kembali ke zaman dulu banget memang. Iya. Kalau orang-orang dulu itu biasanya nggak ada dokter, nggak ada bidan ya, dia pakainya paraji atau dukun beranak gitu buat melahirkan. Yaudah guys, kita lanjut jalan dari Kampung Bungur, baru di situ perbatasan Baduy Dalam dan Baduy Luar. Dan dari situ nanti kita coba bikin konten lagi ataupun shoot video bahwa dari Baduy Luar perbatasan ke Baduy Dalam itu udah nggak boleh ada kamera. Kita akan melanjutkan perjalanan dan akhirnya kita lewat jalur ini ya. Jadi ini adalah jalur tanah karena buru-buru ya, karena ada insiden tadi anak bapaknya terjatuh di saat lagi metik durian atau panen durian di atas. Jadi kita lanjut ya. Ini hati-hati, sangat licin sekali. Dan yang pasti ini juga lengket tanahnya ya. Nih. Karena ini juga merupakan jalur air. Jadi harus ekstra hati-hati dalam setiap langkahnya. Oke, kita lanjut di perhentian selanjutnya. Jadi di saat kita melewati jalan setapak ya, yang bukan berbatuan, mungkin ini bisa dibilang motong jalan juga. Kondisinya seperti ini medannya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekitar jadi di sini jalannya jurang ya, hati-hati jangan sampai kepleset karena sangat berbahaya. Nah, pemandangannya ya dari bukit ke bukit. Ya guys, jadi kita udah di perbatasan antara Baduy Dalam dan Baduy Luar. Tapi nanti di sana pun ada perbatasan yang memang nggak boleh kita ambil gambar gitu. Nanti pas di jembatan itu. Kalau di sini mungkin masih boleh, karena ini hanya perbatasan wilayah antara Baduy Dalam dan Baduy Luar. Oke, lanjut. Jalannya menjadi lebih luas. Ini dia, mungkin ini jalan ke tempat lain ya, tapi kita kesini. Kita melewati jembatan lagi guys. Jadi seperti ini jembatannya. Dan akhirnya kita sampai ya di perbatasan jembatan Baduy Dalam, dimana kita abis ini udah nggak bisa merekam lagi. Terakhir ya. Nah ini dia jembatan perbatasannya. Oh, dibuat dengan bambu. Ya guys, ini jembatan terakhir penghubung antara Baduy Luar dan Baduy Dalam. Mungkin setelah ini kita nggak bisa ambil video lagi ya, karena ada larangan dari sesepuh ataupun pohon di daerah sini. Jadi kita langsung aja masuk ke Baduy Dalam. Oke, cukup sekian. Nanti kita bikin konten lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi perjalanan keluar dari Baduy Dalam ke Baduy Luar nih. Kemarin sih seru ya, hujan-hujanan terus. Tapi lihat ada yang beda nggak di saya nih. Wih. Jadi tadi alhamdulillah kita udah ketemu Puun ya. Puun itu sebutan untuk sesepuh atau yang dituakan di daerah Baduy Dalam. Ya kita sharing-sharing aja sih pengalamannya untuk tinggal di Baduy Dalam. Masyarakatnya sih sangat ramah ya, sopan, asal kita juga sopan, tahulah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Oke, terima kasih, semangat terus guys.
kita buat sampai ke mobil harus jalan sekitar 1,5 jam dari Baduy Dalam. Jadi nanti dari Cijahe jalan sekitar 1,5 jam, 1 jam naik mobil buat sampai ke Ciboleger. Oke, lanjut. Ya guys, jadi kita nih karena mempersingkat waktu, jadi kita naik angkot aja ya. Karena kalau jalan harus 6 jam sampai atau 7 jam lagi. Jadi kita coba naik angkot aja. Jadi estimasi di sini angkot sekitar 400 sampai 500.000, bisa juga 600.000 tergantung nego aja sendiri gitu. Jadi menurut tuh perjalanan ke Baduy ini gimana, Dar? Luar biasa. Jadi memang benar-benar kita tuh kayak masuk ke alam lain sih. Iya, dimensi lain. Iya, apalagi yang ibaratnya kita biasa di perkotaan gitu dengan segala kemudahannya, dan di sini benar-benar internet aja nggak ada. Jadi untuk komunikasi semuanya tuh dari mulut ke mulut semua yang ada. Ya, internet, listrik, semua nggak ada. Sampai di sini pun jamban untuk BAB atau buang air besar itu nggak ada. Kita harus semua ke kali gitu. Ya, jadi bagi kalian yang mau ke Baduy, kalau misalkan memang buat olahraga mungkin kali ya, itu bisa melalui jalur utama Ciboleger. Jadi kalau misalkan kayak kita gitu ya, yang sebagian udah pada sepuh, lebih baik menggunakan jalur ini sih sebenarnya, lebih dekat gitu. Ya, ini sebenarnya kalau andaikan ada pemerintah yang melihat ya, jalannya ini kalau dibagusin mungkin akan lebih banyak wisatawan yang datang ke sini. Ini karena jalannya rusak banget untuk masuk ke Cijahe gitu. Jadi lu kayak gimana, Bil, perjalanan di Baduy? Ya kalau saya pribadi sih memang seru Ki. Memang udah dari dulu kepengen coba masuk ke daerah Baduy Dalam ya. Nah baru sekarang nih kesampaian sih. Bener-bener luar biasa sih, tenang gitu. Pokoknya ya memang jauh dari apa ya, memang lebih jadi kayak kilas balik ke masa lalu ya Ki ya. Iya. Jadi bener-bener nggak ada listrik gitu loh, bener-bener nggak stres deh pokoknya. Gitu aja sih Ki. Ali gimana, Ali? Udah pokoknya dahsyat aja dah.